amal ibadah meningkat. Lebih-lebih di awal tahun 1442 ini. 1441 sudah kita lewati 10 hari. Ini yang ke-11. Lalu 1442 berarti sudah kita masuki. Harapan kita dengan kajian mampu beranjak dari tangga yang di bawah naik ke tangga berikutnya. Kalau tidak ada perubahan kepada yang lebih baik, tidak hijrah, berarti kata Sayyidina Ali kita termasuk orang yang merugi. Man kana yaumuhu misla amsihi, sapa wong kang dina iki padha bae karo dina yang telah lewat. Hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, bahwa khosirun, maka dia rugi, kata Sayyidina Ali. Supaya kita untung berarti ada perubahan. Ngajinya berubah, hatinya berubah, mulutnya berubah, perbuatannya berubah. Ya. Dari mana? Minas syarr ilal khair, dari yang jelek kepada yang baik, dari malas kepada rajin, dari maksiat kepada taat. Itu baru orang beruntung kalau ada perubahan. Lebih parah lagi kata Sayyidina Ali, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, siapa orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Tahun 1442 ini lebih lemes, lebih jelek dari tahun kemarin 1441. Maka kata Sayyidina Ali, faulaika humul, mereka itu adalah terbaik orang yang halikun, rusak. Oleh karenanya motivasi awal dalam kajian ini, kalau kita ingin menjadi orang beruntung, yuk kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Melalui kajian-kajian ini. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam hidup ini, hidup sekarang maupun hidup nanti, dunia maupun akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, bahasa santrinya rahmat Allah, berarti paling tidak ada 3 syarat. 3 syarat ini harus 3-tiganya dipenuhi. Yang pertama kata Allah, innal ladzina amanu, orangnya beriman, hatinya beriman, mulutnya beriman, perbuatannya perbuatan orang beriman. Artinya hatinya dibersihkan. Ya. Hatinya dibersihkan. 1441 ada kotoran, 42 masuk, bersihkan. Buang kotorannya. Dengki buang, takabur buang, ya. Suudzon kepada orang buang, apalagi suudzon kepada Allah. Masih banyak ini suudzon kepada Allah kita. Mohon maaf, kalau kebetulan rupanya orang kita ngajak salaman dengan teman-teman, hanya nyodorkan tangan dari jauh, itu bisa suudzon. Misal nih, saya mau salaman dengan Pak Haji Nasrul. Pak Haji Nasrul hanya gini aja dari jauh, berarti Haji Nasrul bisa saja saya suudzon Pak Haji Nasrul. Kenapa Pak Haji Nasrul nggak mau nempelkan tangan? Berarti seolah-olah takut Juhaidi ini membawa virus. Makanya hati harus bersih dari kita. Terutama saya ngajak kepada kita, jangan sampai hati kita lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Khalik. Syariat boleh, syariat boleh, tapi hati-hati perlu dijaga oleh kita. Jangan sampai, ya,
takutnya kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satupun yang terjadi pada diri kita kecuali adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, jadi ingin rahmat Allah, iman kita artinya hati kita bersihkan, mulut kita bersihkan. Sebab kadang-kadang yang ngotori hati mulut. Mulut ngomong karena hati. Makanya dibulak-balik itu, taut menaut itu. Ya. Ada juga yang memang itu mulut yang ngomong itu atau mulut tidak lepas kontrol, bukan dari hati, ada tapi jarang. Kemudian yang ketiga, bukan sekedar hati yang dibersihkan, bukan sekedar mulut yang dibersihkan, juga telunjuk, jari, jemari bersihkan, perbuatan bersihkan. Kata hati, si anu tuh anu, lalu diomongkan, diaplikasikan oleh telunjuk, ketek, dikirim gitu. Itu kan perbuatan kita. Jadi makanya kalau kita ingin dapatkan rahmat Allah, langkah yang pertama, iman dalam arti kata, yuk kemas hati kita, rawat hati kita, rohani kita, jiwa kita. Yang kedua, yuk rawat mulut kita, jangan asal bunyi. Saya menyaksikan satu kajian, Pak, dalam rangka peringatan Muharram. Nggak saya sebutkan di mana. Kajian yang pertama, positifnya ada, negatif ada. Tapi kalau saya melihatnya positif semua. Ada penceramahnya itu seringan ada guyonnya gitu, sehingga jamaah itu nggak ngantuk, seling gitu kan. Lalu bahasanya enak, karena Sundanya Sunda Sukabumi. Kan jalan aspal itu Kang Yan. Kalau Sukabumi jalan aspal, licin gitu kan. Wena gitu. Pas penceramah kedua kiai juga orang Pandeglang, orang Pak Haji Nasron dengan orang Juhaidi. Gak tahu Pandeglang yang mana. Jalannya jalan batu, beledak. Hukum yang disampaikan benar, tapi cara penyampaiannya tidak tepat dengan situasi yang dihadapinya. Tolol, goblok. Itu diantaranya. Maklum orang Pandeglang asli, ini mah Pandeglang dicampur aduk ini. Udah ke campuran Jakarta, campuran Tangerang, ini Sumatera. Kalau yang asli memang begitu, Pak. Apa? Lain ya. Kalau ini udah campuran, Juhaidi aja udah agak campuran, tapi masih agak murni daripada Pak Haji Nasrin. Tadi malam saya di Pasir Waru, tahu Muharram di bekas pesantren saya dulu. Ya saya berupaya untuk bahasa yang enakan jamaah gitu. Tapi itu yang saya tirikan tadi benar, itu hukum yang dia sampaikan. Tapi karena bahasanya, pada kata Nabi, khotibunas ala qadri ukulihim. Ngomong dengan orang itu disesuaikan dengan skillnya, dengan audiennya, kalau bahasa kerennya mah, dengan jamaah yang dihadapinya. Ini enggak tepat. Nah makanya itu mulut, kalau mulut itu orang tanda tanya apa? Iya itu hukum benar. Kok gitu amat? Kok kayaknya caci maki orang gitu kan? Walaupun orang yang dicacinya enggak ada Kang Yan. Namun ayam kalau ada mah yang dicaci mesti mendingan enggak ada. Pikir-pikir kita kayak orang gila. Marah-marah kepada orang yang dimarahinya boten enten. Gak ono wonge. Nah makanya yuk ini ajakan di awal tahun ya. Di awal tahun ini mulut kita juga jaga. Siapa kata Nabi? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada lidah. Kadang-kadang kata Syekh Khatimul Asom, beliau mengatakan, santri-santriku, jaga katanya mulutmu, jangan sampai gara-gara mulutmu gigimu ompong. Itu tuan guru ngomong gitu depan santrinya.
Lalu ditanya oleh santrinya, Tuan Guru, apa maksudnya gigi ompong gara-gara mulut? Gigi kan di mulut, ya, tapi ompong gara-gara mulut. Artinya gara-gara mulut ya yang ceplas-ceplos, seenak edewe, seenak udele, akhirnya ditampilin orang. Tahu? Ditampilin, caplok orang, akhirnya untune ompong gitu. Nah, ini ajakan orang Pandeglang, ya, yang makhluk kasar. Tapi insya Allah, mudah-mudahan saya belum pernah ditempelin orang, alhamdulillah. Bukan nantang Pak Haji Nasrun. Nah, kalau mau bagaimana memang perlu jaga. Kedua tentu, yang ketiga tentu perbuatan. Ini perbuatannya, aplikasi dari hati, bukti nyata dari mulut. Usahakan oleh kita di tahun 42 ini, apa yang kita perbuat sesuai dengan mulut, sesuai dengan hati. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Kalau orang di mulut lain, di hati lain, musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, membahayakan. Nah, ini apa namanya, rangsangan dulu. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah dijaga tuh ya hati, mulut dan perbuatan, walladzina hajaru. Nah, kudu ada perubahan. Saya katakan tadi, hati yang busuk hijrahkan. Apa itu hijrah? Antah jurasu'a, kata Nabi. Engkau pindah dari kejahatan, jahat hati, jahat mulut, jahat perbuatan kepada yang baik. Oke lah, 41 sudah berlalu, tinggal jadi kenangan. Banyak yang busuk. 42 busuk, buang. Yang bagus munculkan. Hati busuk, buang. Munculkan hati yang menyenangkan ke mulut dan menyenangkan kepada perbuatan. Hijrah namanya. Tapi tentu kembali, orang ada perubahan pun harus kembali ke nomor satu, ke iman tadi. Biarpun ibu ada perubahan, dari tadinya enggak pernah memakai hijab misalnya, lalu 42 ini ada ibu, ada tetangga kita yang berubah. Nah, aku pun mau hijrah katanya, pakai hijab, ya, ikut majlis taklim misalnya, tapi bukan karena Allah. No, nggak ada apa-apanya. Makanya kembali tadi, amanu hajaru, iman hijrah, perubahan, hati berubah, mulut berubah, perbuatan berubah. Perubahan-perubahan tersebut kepada yang lebih baik, kepada yang mardotilah, tapi kudu karena Allah. Jangan karena lain. Kenapa ibu pakai hijab? Malu gua. Misalnya si Anuk tuh pakai, si Anuk pakai. Jadi jangan gitu. Kudu benar-benar hijrahnya itu tadi lillahi ta'ala, lillahi wahdah, karena semata-mata karena Allah yang Maha Esa. Nah, itu perubahan. Jadi perubahan sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, kalau tidak dilandasi dengan iman, tidak bernilai di hadapan Allah. Makanya mudah-mudahan kita dengan masuki 42 Hijriah ini mampu mengadakan perubahan kepada yang lebih baik karena Allah. Kemudian yang terakhir, ingin mendapatkan rahmat Allah adalah wajahadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Kaitan jahadu dalam ayat ini, mufasir ada yang menafsirkan, nih, ahli tafsir ada yang menafsirkan, jihad dalam ayat ini bukan jihad bawa senjata, bukan jihad berarti bawa pedang, tapi jihad pertama jihad di mana tolabul ilmi. Kenapa itu mufasir mengatakan jihad artinya tolabul ilmi, untuk ilmu? Sebab dengan punya ilmu bisa berubah. Ibadah bisa berubah kepada baik kalau tahu ilmunya.
Coba kalau umpamanya kita nggak tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan saja, tidak akan pernah ada perubahan. Makanya jihad yang pertama ada thalabul ilmi. Artinya Bapak, mau ngaji ini harus punya ada ruh jihad, ruh perjuangan. Berat ngaji ini. Ya buktinya, sekarang kalau boleh kita umpamanya bertanya, kadang-kadang kita sholat maghrib berjamaah, penuh masjid kita. Lalu habis sholat maghrib misalnya, kita adakan kajian. Tetap nggak itu jamaah yang sholat maghrib tadi ikut ngaji? Bisa dijamin nggak, Pak Haji? Nggak bisa kan? Kadang-kadang masih ramai sholat berjamaah ketimbang kajian. Nah gitu. Menandakan berarti perlu jihad. Sungguh-sungguh. Manjada wajada. Kesungguhan itu akan hasil. Nah makanya kenapa? Karena setan sangat berupaya sekuat tenaga. Si iblis menggoda supaya orang jangan ngaji. Sebab kalau ngaji tahu ilmu. Setan sangat takut kepada orang yang berilmu. Nah makanya sudah barang tentu jihad pertama katanya ngaji, gitu aja ringkasnya. Jihad yang kedua lebih berat lagi. Apa? Ngamalkan ilmu hasil ngaji. Makanya kalau ditanya santri, gimana ngaji itu santri? Kecil ngaji mah, kata santri. Yang gede mah perjuangannya ngamalkan ilmu. Yang sudah kita miliki belum tentu diamalkan semua, jujur. Kita jawab. Semua tahu nyantuni anak yatim adalah besar pahalanya. Ngusap rambutnya anak yatim, berapa yang dia usap, berapa lembar, itulah kebaikan. Tapi ngusapnya sambil ngasih duit, ngusap doang, gitu ya. Nah, misalnya ini, tadi ilmu itu, apa udah diamalkan oleh kita semua? Belum. Pendok belum. Kalau belum mengamalkan karena duit yang nggak punya, no problem. Tapi tersautik, nah untuk tersautik. Kagak sedikit orang duitnya banyak, tapi pelit. Itu, ya sayang. Nah makanya berat kata santri ngamalkan. Ngaji mah gampang. Ya, tidak ada yang tidak tahu kita ini. Sholat 2 rakaat jam 8 pagi, setelah sholat angkat tangan minta duit, semuanya tahu. Sampai kekerewut cik mama dedeh kiamat. Kekerewut kepada Allah, ya Allah, andai kata rezeki untuk gua masih ada di langit, apain? Turunin, gitu kan. Andai kata masih ada di dalam tanah, metu ake, keluarkan. Bila jauh, dekatkan. Bila kotor, bersihkan. Bila sedikit, banyakkan. Semua tahu itu, tapi tidak semua. Tiap jam 8 atau tiap pagi sholat duha. Benar, Bu? Udah masuk ke dapur, masuk kerjaan, sibuk. Ingat dengan sholat duha, tapi aras-arasen. Berat itu mau sholat duha itu. Padahal kita udah tahu. Nah makanya jihad itu kesungguhan. Ini adalah bukan sekedar minta duit. Di samping ia minta duit, minta rezeki, tentu adalah ibadah. Ya, ibadah itu. Walaupun kebetulan yang dipinta nggak dapat, nilai sunnah. Siapa yang ngajarkan? Baginda Rasul. Nah makanya sekali lagi, jihad untuk mendapatkan rahmat Allah, ngamalkan ilmu. Saya ingatkan lagi, ya, nggak sampai di situ Pak Hendro. Orang punya ilmu makanya berat tadi harus jihad, tidak diamalkan, diancam oleh keterangan Syekh Nawawi. Sering saya sampaikan ini. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Orang punya ilmu tapi hanya diilmui doang. Simpan aja ilmunya. Ini tahu, gua nyaho, nyaho, tahu, sumerap lah umpamanya. Tapi orang diamalake, gua iblisun sawa. Orang yang koyo ngono iku padha bae karo
iblis. Kira-kira Pak Hendro mau disamakan dengan iblis? Saya nggak mau Pak Hendro. Makanya kalau nggak mau disamakan iblis, kita punya ilmu amalkan. Sudah barang tentu yang tadi memenuhi syarat. Kalau tadi banyak ilmu haji kemarin yang mampu, yang tahu pun nggak bisa berangkat karena tidak memenuhi syarat. Sebab haji itu harus aman. Syaratnya wajib haji aman, di perjalanan aman, di tempat hajinya. Itu. Nah, jihad yang kedua. Jihad yang ketiga makin berat lagi. Setelah kita berilmu, amalaka itu ilmu. Yang kedua, yang ketiga, sebarkan, syiarkan ilmu. Kan nyebarkan ilmu mah tugas ustaz lain. Tugas kita semua. Pak Endro punya ilmu, sebarkan ke istri, sebarkan ke anak minimal, sebarkan ke tetangga kita. Jangan sampai di kita doang. Namun bapaknya sholat, sebarkan ilmu sholat kepada istrinya supaya istrinya pun ikut sholat. Kalau umpamanya enggak disebarkan, lalu istrinya enggak sholat, anaknya enggak sholat, suaminya doang sholat, cuek dengan istri dengan anak, masa bodoh, sabodoh teuing bae. Kata Nabi, si suami model begitu adalah dayus. Orang dayus Pak, boro-boro masuk neraka, mencium wangi surga pun emboten. Bener tuh ngomong Jawa ini, emboten. Boro-boro asup ke surga Pak Hendro, nyium wangi surga dia moal drama dayus mah. Makanya punya ilmu, sebarkan ke anak, sebarkan ke istri, sebarkan ke keluarga lain, ke tetangga, termasuk pembantu Pak Hendro. Ulah eta Pak Hendro mah salat, pembantuna mah teu salat diantarkeun misal. Kan dia mah beunghar masuk buka pembantu biasa, kayak Pak Haji Nasun mah beunghar, kan punya pembantu. Kadang-kadang kita mah majikan makannya ini, pembantu makannya lain. Oh gimana? Itu salah dalam Islam. Apa yang dimakan majikan, itu yang dimakan sama. Ini mah kadang beda-bedain. Gimana Pak Jawal gitu? ya kita harus tahu lah. Jangan kayak orang Londo, zaman Belanda gitu kan, zaman penjajahan gitu. Mau mundur, mau pergi aja mundur-mundur. Nah, zaman sekarang nggak seperti itu. Nah, jadi tiga tuh ya. Jihadnya yang ketiga, mensyiarkan ilmu. Nah, sampai tiga aja dulu ya, si jihadnya. Makanya saya ini mau nyebarkan ilmu saya. Ya ke anak istri udah. Tapi berat memang. Kadang-kadang Pak Hendro, kita udah balik, mau berangkat subuh nih ke masjid, ke musola. Gue diketok pintu. Dok, bangun, bangun, subuh. Nah, nggak apa-apa, yang penting dia sholat di rumah. Iya, kita berangkat ke masjid. Pulang dari masjid dilihat masih gelap. Ketok lagi. Lagi. Belum bangun. Ingatkan dulu kita tadarus lah dapat satu ain ke. Habis tadarus kayaknya belum. Terpaksa kan ditajong. Tahu deh. Tahu ditajong. Ditajong tuh pintu. Tahu ditajong. Tendang. Nah, kadang-kadang ada keselnya juga itu. Padahal bapaknya ustaz, tukang sholat, kasarnya lah gitu. Makanya apalagi nopo meneh ya, apalagi kalau umpamanya kita nyuruh lalu kita pun jarang sholat. Nah makanya kata Nabi, Hendro, kita Nabi Hendro nih, ibda binafsik. Sebelum mengajar ke istri, sebelum mengajar ke anak, diri dulu. Kalau ngajar anak sholat, ngajar istri sholat, suami bapak sholat duluan. Nah makanya saya menyebarkan ini. Di keluarga udah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nenen dulu. Minum nenen dulu. Bismillah. Ini habis di Pasir Waru kemarin. Aduh, saking sonoknya. Bayangkan Pak Hendro, 46 tahun tinggalkan pondok. Baru ketemu kemarin. Malam kemarin, tadi kata teman pun yang nyambut,
Saya kayaknya 55 tahun katanya baru ketemu lagi dengan ustaz. Bahkan nyebutnya kiai, sampai merinding bu perlu kunduk saya. Di tempat kiai saya sebut kiai, padahal saya santri di situ. Aduh, karena kiainya nggak ada sekarang, nggak ada satupun. Makanya paling susah pak. Kalau camat meninggal, lurah meninggal, gampang gantinya. Kiai mau, boro-boro orang lain, anaknya pun nggak ada yang jadi. Makanya saya sebut kiai di sana. Luar biasa penceramah dari Tangerang yang terhormat Bapak Kiai Juhaidi Abdul Wahid Abi, sampai rasa merinding sebutin kiai. Kalau ingat-ingat dulu gitu, di situ gudangnya kiai, sekarang sepotong pun nggak ada. Jadi wajar banyak saya disebut kiai, wajar aja dah. Kamu itu santri di situ dulunya gitu. Pesantrennya udah habis semua, anaknya pun nggak ada yang jadi. Luar biasa memang ya perubahan-perubahan di zamannya. Faslun fi syuruti liqabulis sholati. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika Fathul Muin ini habis satu jilid bab sholat sholat mayat terakhir. Ini pernah saya bacakan, hanya tahunnya lupa. Pokoknya sudah sekian tahun yang lalu. Karena ngaji di sini ini udah belasan tahun. Kalau saya di Tangerang 17 tahun, kalau nggak salah kurang lebih 15 tahun ini sudah ngaji saya di sini. Kalau nggak salah, masih musola yang kecil itu. Di mana ya? Di sini ya. Di sini ya. Yang pakai asbes itu. Ya Allah. Kalau hujan gede banjir, aduh udah namanya. Nah, iya, sekitar itulah. Saya datang ke sini 2003, betul 2006 2007 gitu ya. Sudah pernah sampaikan, tapi ini kita namanya ganti tahun, coba kita adakan muhasabah. Jadi ibu ini pak, ini syarat-syarat diterimanya sholat, bukan syarat sah. Syarat sama agak gampang. Sholat dianggap sah, pertama punya wudhu, kedua badan, pakaian, tempat suci dari najis. Syarat ketiga menghadap kiblat kalau tahu kiblat. Tapi syarat yang berikutnya adalah apa lagi? Ya tertib. Tertib enggak? Itu mah syarat wajib itu mah. Syarat sahnya. Kamu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sebab kalau enggak begitu nanti khawatir yang wajib dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan wajib. Nah itu diantaranya ya. Diantaranya syarat sah. Tapi yang kita kaji malam hari ini barang sah. Kalau sholat sudah sah, dikabul enggak gitu, diterima atau enggak, itu masalahnya. Kalau orang yang tidak sah lalu enggak diterima, wajar. Yang khawatir mah sholatnya kita sah, sodakohnya sah, zakatnya sah, tapi orang diterima. Ini yang jadi masalah. Do you understand? Paham tuh? Yang jadi masalah gitu Ustadian. Kalau umpamanya sholatnya tidak sah lalu nggak diterima, masuk akal. Kenapa umpamanya anak muda ngelamar kerja ke Sumarekon ditolak oleh Sumarekon? Karena tidak memenuhi syarat. Wajar. Sumarekon menentukan mau kerja di Sumarekon, syaratnya umurnya misalnya paling tinggi 40 tahun, yang ngelamarnya 50 tahun. Terima nggak tuh? Nggak diterima kan? Karena tidak memenuhi syarat. Yang paling nerima pak, syarat cukup dan sah, tapi orang diterima. Nah ini masalah. Pertama kaitan sholat, ya kaitan sholat. Wasurito ma'ama marro liqabuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya katanya kalau ini perbuatan sholat kita mau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaksida biha, hendaklah bermaksud, berniat ya, biha akan sholat. Kalaulah sholat
bermaksud akan sedekah, nyantuni anak yatim kalaulah sedekah. Kalau umpamanya lagi Jumat ya, kalau sholat Jumat wajhallahi ta'ala wahda, hanya semata-mata karena Allah, berarti niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Niat di mana tempatnya, Bu? Di hati kan. Bisa saja mulutnya karena Allah, hati nggak bisa dibohongin. Saya mah lillahi ta'ala, nyantuni anak yatim, kata ibu. Begitu udah diberikan itu uang 1 juta oleh Pak Haji Walgito, lupa, nggak kesebut, kelewat waktu di absen. Kan biasanya gitu, kayak di Suni tadi gitu, Suni tadi santunan. Kata panitia sebelum menyebutkan nih, seminggu yang lalu baru ada duit 21 juta. Jangan-jangan nih gara-gara corona nih nihil nih. Biasanya kan tahun kemarin aja per anak 500.000 dapatnya. Jumlahnya kurang lebih 90 anak. Berarti kan udah 95 juta. Kalau 90 kali 5 kan 45 juta. Ini baru dapat 21 juta. Tapi panitia enggak putus asa katanya mengurus itu. Adakan kontak lah. Makanya penting kontak dengan para donatur. Yang biasa nyumbang didatangi, diingatkan, dan memang harus gitu. Jangan malu-malu, Pak. Minimal di WA. Nih kita mau ada satu lagi nih, pripun. Barangkali rezeki Anda gitu. Bisa saja lupa, bisa saja mungkin dia memang belum ada, diingatkan kita. Ternyata kata panitia tadi diumumkan dapat 61 juta. Seminggu berarti tambahnya berapa? 40 juta seminggu. Untuk kampung luar biasa. Kalau komplek ini mah kecil. Kampung. Juni mah kampung. Sampai kapanpun tetap kampung. Kalau ini komplek. Besar. Besar itu bisa kalau non muslimnya. Masalah gitu doang. Gitu doang. Muslimnya minor. Iya, masih minor. Makanya mudah-mudahan minornya minor yang kaya gitu. Udah minor miskin semua. Aduh. Payah gitu. Jadi ringkas ceritanya motivasi itu ya, tambahan. Diumumkan ceritanya kan. Jadi yang 40 juta itu kan bukan dari iuran tetap. Yang 21 juta itu kan rutin tiap bulan RT keliling. Bu RT tuh, Assalamualaikum yatim. Nah, ada kartunya. Jadi di kampung ada kartunya. Ada yang kartunya 1 bulannya 5.000, ada 10.000, ada yang nggak tetap. Kalau rezekinya gede lagi dia gitu. Juhaidi begitu. Kartu saya punya, tapi kalau rezeki gede saya bilang dengan istri, kasihlah, lumayan sudah dengan rezeki kita. Ya. Kan model saya mah itu nggak disebutkan. Karena walaupun ada di RT yang rutin mah nggak diumumkan. Yang diumumkan itu yang tadi, donatur spontanitas. Si anu sekian 50.000, sebulan 100, sebulan 1.000.000, bulanlah 500, begitu. Nah, jadi lillahi ta'ala itu bukannya di mulut sampai ke hati. Jadi andai kata tuh ada yang nggak kesebut, misalnya oleh Pak Albito nggak kesebut misalnya, padahal 1 juta, yang 50.000 kesebut, yang 1 juta nggak kesebut. Kalau lillahi ta'ala nggak bakal komen apa-apa. Sabodo amat. Aing mah geus niat nage nyantu anak yatim. Adapun oleh Haji Nasrun diasupkeun kana kantong sorangan, sabodo. Misal, yang penting niat awal nyantuni anak yatim. Bukan nyantuni emaknya, Pendro. Tapi yang bagus mah memang begitu. Yang bagus. Ketika Haji Endro mau nyantuni anak yatim, emaknya juga disantuni. Tapi dihalalkan dulu. Bisa enggak kira-kira? Bukan nyuruh, ngingetkan doang. Biar khusus yang ngomong. Yang ngomong. Kadang-kadang kita nyapani ngomong, Pak Haji. Ngomong pintar, nyandung. Dia sendiri nggak pernah gitu ya. Ya, takut isi yang tua. Makanya kalau mau poligami itu taklukkan dulu.
istri yang tua gitu. Jangan udah terjadi lalu perang dalam rumah tangga kalian, awas hati-hati. Jadi gitu kalau jamaah. Jadi jelas sholat, sedekah, apapun ibadah, kalau ingin kabul awali dari niat yang lurus, benar-benar karena Allah. Paman kanat hijratu ilallah wa rasulih, kata Nabi, siapa ada orang yang hijrahnya ada perubahannya dari tidak baik kepada baik karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratu ila ma hajaru ilah, maka Allah dan Rasulnya yang akan memberikan jaminan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, nyantuni anak yatim karena ingin disebut dermawan, nyantuni anak yatim disebut orang yang murah, maka itu tidak dapat nilai di hadapan Allah. Paham bu? Jadi kita harus lillahi ta'ala, memakai hijab, ikut kajian lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala karena Allah, dimanapun Allah ada, dimanapun Allah nyaksikan, wa huwa ma'akum aina kuntum, berarti hijab itu bukan mau berangkat ke kajian saja, tak mau ke pasar, hijab masih tetap dipakai. Setuju? Setuju enggak? Sebab ada bu, tapi bukan ibu di sini. Majlis taklim mah rapi. Ke pasar, gonceng dengan suami pakai celana pendek. Suami pakai celana panjang, istrinya pakai celana pendek. Tapi bukan orang sini, orang Kulon, orang Pandeglang. Tapi tanya dia orang Pandeglang, katanya asalnya dari Tangerang. Contoh orang Tangerang katanya. Nah ini ibu ya, bapak saya bukan marah. Suara keras pun karena ingin suara kedengaran, karena tadi udah agak seret gini. Tapi mudah-mudahan batik kita ini baik sholat maupun apapun, kalau ingin dikabul, terima oleh Allah, luruskan niat kita. Satu. Yang kedua, kalau kaitan dengan sholat, nah kaitan dengan sholat nih, karena sholat itu ibadah badan. Kalau sedekah ibadah mal, haji ibadah badan dan ibadah mal. Kabeh sholat khusus juga ibadah mal, ibadah badan, kaitan dengan badan dengan mal. Makanya yang kedua kata Ki Musonib, wa ayyakuna makulahu halalan. Jadi kalau kita ingin ibadah kita diterima nih, sholat kita, apa yang kita makan usahakan sekuat tenaga makanan kita, minuman kita serba halal. Lagi-lagi namun nanya, kadang-kadang kita makan kecampuran, halal dimakan, makruh dipajuh. Gitu. Nah, bahasa Pandeglang itu Pak Indro, makruh dipajuh. Kalau dipajuh, malam dilebok. Orang Pandeglang, orang kampung itu. Nah, jadi makanya berarti menghalangi Pak Bu, menghalangi dikabulnya ibadah kita. Kalau ada yang kita pakai, ada yang kita makan barang haram. Jadi jangan salahkan Allah kalau ada doa yang tidak kabul. Jangan-jangan tidak kabulnya, tidak diterimanya doa kita, tidak nyampainya doa kita, nggak diterimanya ibadah sholat kita, ada penghalangnya. Apa? Panganan. Kemungkinan ada makanan yang haram, ada minuman yang haram, ada pakaian yang haram yang dipakai oleh kita. Bapak dan Ibu, kalau terang-terangan barang itu haram dimakan mah rasa-rasanya jarang terjadi. Hukum ayam udah mati dari kemarin alias tiren, digoreng, rasanya nggak pernah. Tapi kalau umpamanya duit dapat nyunat anak buah, dibelikan ayam. Tuh, paham Pak Indro? Pak Indro jadi bos, anak buahnya ada 100, THR-nya 500 per anak buah, disunat 50, serahkan anak buah 450, tanpa minta halalnya 50. Gimana hukumnya duit yang 50 per orang itu? Haram. Belikan ayam, jadi ayam jatuh kepada makanan haram. Ayam memang nggak najis karena ayam betul-betul ayam hidup dipotong, hanya dibeli oleh duit yang haram, maka jatuhlah itu makanan haram, penghalang kabulnya ibadah kita.
Kalau umpamanya bukan ibu, nah, nggak usah dari haram bu. Gini aja, ibu musafir, nyampe ke satu tempat, mas, dohor mas, tapi sayang mas nggak bawa mukena. Kebetulan pakaian pun yang syar'i tidak cukup memenuhi syarat. Katakanlah, kalau sebenarnya kalau cukup segini udah cukup tuh. Kalau sudah segini bu tuh, udah ketutup sampai pergelangan tangan. Lalu ini kerudungnya udah rapi gitu. Kemudian ini pakai sarung kaki, cukup sholat, sudah menutup aurat. Ini kebetulan emak nggak seperti itu misalnya. Akhirnya suami udah sholat, nah dia suami gampang ini, celana panjang udah. Setelah istri belum sholat, kata suaminya, aduh mah, itu mah di belakang masih ada jemuran mah, ada mukenanya tuh. Kalau di kota gini mah insya Allah masuk masjid ada nggak mukena? Ada. Kalau di kampung mah di tempat-tempat tertentu di belah kulon aja banyak yang belum ada. Tapi ingat juga walaupun ada jangan dibiarkan bertahun-tahun kagak dicuci. Awas Kang Ian. Jangan nanti orang mau numpang sholat di sini pakai mukena nutup hidung. Ngapain mukena? Kenapa? Apa misalnya? Ada kadang-kadang begitu. Makanya saya kemarin dengan remaja di Ciuni di musola, saya bilang itu bukan itu minimal, saya bilang sebulan sekali kontrol. Kalau ternyata sudah berubah dari lipatannya, hanya cuci. Kalau masih ada lipatan berarti tidak semprot tuh tadi pewangi. Jangan sampai ada kesan ada orang mampir karena musola dekat jalan gitu kan, sering ada yang mampir. Lalu umpamanya cerita di mana amit-amit sholat di Nurul Yakin sana tuh Ciuni, mukenanya, aduh. Udah berapa tahun balik kagak dicuci. Nah, sampai demikian. Balik cerita ke tadi. Iya pak katanya. Pasti orang pun ikhlas kok. Karena namanya dipakai sholat. Nah gitu. Walaupun ikhlas orang yang punya mukena yang dijemur tadi, tapi namanya gasab. Gasab itu memakai tanpa sepengetahuan yang punya. Tetap mengakibatkan sholatnya orang dikabul. Komodei campur dengan haram itu gasab aja bisa menjadi penghalang. Makanya mudah-mudahan kita semua ketika melakukan satu kebaikan terutama sholat, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tempat sholat pun ada harus halalan. Halal baik, ya halal dan baik itu. Jangan sampai ketempelan barang yang haram. Tanahnya udah legalitasnya sudah. Tanah kita pakai masjid. Pasum ya. Kalau pasum udah legal berarti kan. Dan kadang-kadang ada, artinya bukan pasum, apalagi pasus gitu kan. Lalu kita pakai masih proses gitu. Itu harus cepat-cepat. Karena mengakibatkan tadi. Kalau wakaf ya wakaf, kalau hibah ya hibah, kalau pasum ya pasum, kalau pasus ya pasus. Kalau pasum kalau tinggal di pasus aja nantinya gitu kan. Kalau pasum itu kalau ilmu usul fikihnya kan kudu ditaksis, bener? Iya, ditaksis. Tadinya umum, bisa kalau umpamanya kawan-kawan di Kristen duluan, bisa mereka duluan di sini. Karena duluan kita ya kita lah. Nanti tetap ada keterangan lagi dikhususkan, ada penjelasan dari yang punya otoritas di komplek ini. Supaya tidak menjadi penghalang dikabulkannya ibadah sholat kita. Nggak sedikit pak. Coba kalau kita masuk masjid, mudah-mudahan masjid kita masjid yang diomongkan bagus. Saya mah pokoknya walaupun jauh, umpamanya nih, tetap kalau zuhur saya ngusahakan ke Laut Se. Nyaman sholat di Laut Se. Ada masjid yang begitu. Oleh orang digandrungi karena nyaman. Tidak sedikit masjid orang sungkan, ogah sholat di situ, gersang, kayak nggak nyaman. Kadang-kadang dari DKM-nya dari petugas saya udah kelihatan nggak seret gitu. Masuk ke tempat duduk nggak seret gitu. Nah ini mengakibatkan tadi nggak kabul. Makanya memang harus betul-betul pertama secara batinnya betul-betul tempat ini tempat yang halal, bukan tempat main sikat main ngambil. Sebab kalau yang haram nggak zaman Sayyidina Umar, Khalifah Amr bin As di Mesir, Khalifah gubernur. Umar kan jadi khalifah, ya.
khalifah. Kalau lembaganya khilafah. Kalau pemimpinnya khalifah. Tidak bisa disamakan dengan komunis, ideologi. Itu syariat. Jadi ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, mau bangun masjid, ngerampas tanah Yahudi. Atau orang Yahudi mulanya waktu itu minoritas dia, diambil oleh gubernur, nggak ngelawan, Andro. Adalah terserah. Tapi walaupun begitu hatinya menek. Pokoknya gua mau ngadu dengan khalifah, mau ngadu dengan Jokowi kalau sekarang mah gitu. Jokowinya memang hebat, Islamnya gitu misalnya. Kan Umar bin Khattab luar biasa tegasnya. Datang si Yahudi, ngasih tahu, oh gitu, iya. Ini Pak Gubernur ngambil tanah saya punya segitu-gitunya. Katanya mau dibangun masjid. Nah, kan kayaknya bener tuh, Gubernur bangun masjid ini dia kan minor. Kumaing Malaysia si gubernur nggak ngelawan, tapi diam-diam datang ke Umar bin Khattab, ke khalifah. Akhirnya khalifah, sini ambil tuh tulang diambil, ambil tuh pedang diambil, tulang digaris oleh pedang, lurus. Dah sampaikan dengan gubernur, sampai dengan Amr bin As, pulang bawa. Tapi ketika pulang tanda tanya, ngapain gue ngadu masalah tanah kok bawa tulang? Nggak ngerti dia si Yahudi itu. Udah bawa aja dah, nyampe ke kantor gubernur gitu, ke Serang sana, Pak Wahidin, menyerahkan tulang sapi bekas korban dari Pak Jokowi. Jokowinya Umar, kalau dulu mah. Mudah-mudahan yang sekarang pun siapa jadi presiden kayak Umar. Nah gitu. Amin gitu Pak Hendro. Diam aja. Nah, siapapun yang jadi gitu maksud saya. Sebab bakal diganti. Paling lama 2024 nanti diganti. Ya. Serahkan tulang. Langsung itu Amro berkeringat dingin. Ini nyanggakeun sadaya-daya kapan jenengan tulang dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Langsung merinding. Pucat dia. Bingung si Yahudi. Oh, kenapa yang gubernur sampai merinding sampai pucat begini? Ditanya akhirnya, dijelaskan gini. Ya, gitu kan? Kasih Yahudi. Ini maksudnya gini. Ini tulang, maksudnya katanya. Hei gubernur, jangan macam-macam ente Wahidin, kata Jokowi. Ente cepat atau lambat bakal jadi tulang. Artinya apa? Mate. Mate. Jangan macam-macam. Itu garis luruslah sampai jadi gubernur. Walaupun Yahudi, tetap umat kita juga atau bangsa kita juga. Jangan seenak udelmu. Kalau bahasa mulutnya mah, tapi hanya simbolis. Akhirnya minta maaf ke ini, nggak jadi itu tanah diambil. Karena nggak jadi, karena begitu hebatnya Islam, akhirnya Yahudi pun masuk Islam. Gara-gara perbuatan yang bagus, maka yang kafir menjadi Islam. Nah gitu. Nah makanya Bapak dan Ibu para jamaah dimuliakan Allah, ini barangkali amal ibadah kita sekecil apapun harus diawali dari niat yang lurus. Yang kedua tentunya apa yang kita makan, kita pakai, kita minum, nah semua diperhatikan kehalalannya. Mudah-mudahan Lao Tse betul-betul masjid yang diidolakan oleh masyarakat menjadi muah mulut di masyarakat. Lao Tse memang hebat, pelayanannya hebat, tempatnya indah, ibadah pun kita khusus sehingga dikejar oleh orang. Jangan sampai diceritakan amit-amit aing mah salat di Lao Tse betah aing mah pararanas sararongong pelayanan misalnya. Naudzubillah. Makanya jadi hudamul ummah ini tidak gampang. Jadi pengurus DKM ini tidak gampang. Kalau hebat paling banter jempol Haji Nasrun. Kalau jelek Nasrun hanya ngomong doang loh. Gitu Pak Haji. Berjuang ini bukan hanya sekedar mempeng pensiun, bukan. Benar-benar dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa ini adalah hudamul ummah, pelayan umat dan pelayan memang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun termasuk tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala.
Yang sering sebut tamu Allah itu kan mau haji, mau umroh saja. Ini tamu Allah. Kalau jamaah haji, jamaah umroh, ya memang disebut lagi duyufur rahman. Benar kan? Duyufur rahman, yuk kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, gitu kan? Ini juga duyufur rahman, karena ini rumah Allah. Kita sedang bertamu ke rumah Allah. Makanya husnudzon dengan Allah. Allah akan jaga kesehatan dan kebersihan jiwa kita. Mudah-mudahan jamaah dimaukan Allah. Ini barangkali paparan materi. Kalau ada yang mau tanya, mau nggak dipersilakan. Kalau nggak ada, udah jam 9 lewat. Terima kasih. Silakan dulu. Kalau ada yang unek-unek ya, sedikit. 2-3 pertanyaan. Ringkas, padat. Iya. Pak Ustadz sudah mengerti, Pak Ustadz sudah kesempatan. Boleh satu dua pertanyaan kalau Bapak sekalian ada yang mendesak, mungkin di luar daripada yang dijelaskan. Boleh. Boleh. Daripada disimpan dan tidak jelas kita pemahamannya seperti itu, jadi boleh dipertanyakan. Masih ada waktu dalam 5 menit. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup karena memang sudah lewat. Ya katanya nggak ada pesan, jadi katanya sudah dilanjutkan sampai sekarang, sampai saat ini, pas sampai di sini. Target kita sudah lebih dari waktu yang kita tentukan. Mudah-mudahan lebihnya ini menjadikan amal buat kita, dan juga ilmu yang kita terima, yang kita dapat, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Satu yang menjadi apa tadi, kunci tadi, jadi kalau amal ibadah kita akan diterima supaya berada di rumah yang pertama. Yang pertama yaitu harus niat dan benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik sholat, baik puasa, baik yang lain ibadah terutama itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan karena yang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu supaya diterima dari kita semua. Juga yang kedua, berusaha untuk menjauhkan makanan dari yang haram dalam arti luas, jadi bukan cuma